sesi informasi hari ini. Hai Cam. Hai Lev, halo semua, saya Camelia Harahap, tapi biasa dipanggil Kemi. Saya adalah Head of Arts and Creative Industries di British Council dan office kami berlokasi di Jakarta. Thank you Cam. Oke, sekarang kita mulai masuk ke sesi tanya jawab untuk program Open Call Seniman untuk Musicians and Residents. Jadi mungkin sebagai pertanyaan awal Cam, untuk teman-teman yang belum familiar sama British Council, mungkin boleh tolong ceritain British Council itu apa? Oke. British Council adalah organisasi internasional dari Inggris. Kami berfokus pada kesempatan pendidikan dan juga pertukaran kebudayaan. Kita bekerja dalam 3 sektor, yaitu di bidang pendidikan, bidang bahasa Inggris, dan yang terakhir bidang seni dan kebudayaan. Nah, untuk Lavina dan saya dan program Arts and Creative Industries ini masuk ke bawah program Arts and Culture. Thank you, Kemi. Untuk pertanyaan berikutnya, mengingat sesi informasi hari ini mengenai program musik, jadi mungkin bisa ceritain program musik kita sekarang seperti apa di British Council. Oke. Kita di British Council sebenarnya sudah cukup banyak program dan kegiatan yang dilakukan dalam sektor musik. Beberapa tahun kebelakangan kita banyak sekali engage dengan musisi dan praktisi kreatif dari Indonesia dengan Inggris dan membantu mereka untuk memfasilitasi terjadinya kolaborasi atau kerjasama antara kedua negara. Memang yang kami tujukan khususnya adalah untuk pertukaran budaya, lalu juga networking. Kita juga sering membuat program-program yang sifatnya seperti delegations, jadi membawa delegasi dari Indonesia ke Inggris dan Inggris ke Indonesia. Kita juga banyak memberikan kesempatan untuk berkolaborasi melalui program residensi seperti yang program hari ini. Dan yang terakhir adalah kita juga memberikan pendanaan melalui grants yang ditujukan untuk memfasilitasi kerjasama antara Indonesia dengan Inggris. Khususnya kalau untuk program musik, kita juga di tahun 2000 sampai di tahun 2018-2019 terakhir banyak membantu untuk memfasilitasi showcasing atau performance musisi Inggris di Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris. Dan itu adalah biasanya hasil dari kerjasama atau kolaborasi yang kedua negara itu lakukan. Contohnya ya mungkin memang karena pandemi, showcasing in live person showcasing sedang jarang kami lakukan, tapi ada kesempatan-kesempatan yang lain. Kita di tahun 2019 karena melihat kayaknya sektor musik di Indonesia itu berkembang dengan sangat pesat dan banyak sekali potensinya. Akhirnya kami juga melakukan sebuah riset untuk memetakan status dari atau kondisi dari sektor musik di Indonesia dengan berfokus di 3 kota, yaitu di Jakarta, Bandung, dan juga di Denpasar atau Bali. Jadi dengan informasi tersebut, tadinya kami akan menggunakan untuk shaping ulang program kami di dalam sektor musik dan memastikan bahwa program yang kami lakukan itu tepat sasaran, sesuai dengan needs atau gaps yang ada di dalam sektornya. Tapi karena pandemi akhirnya kunjung tiba, kami banyak memindahkan atau merubah struktur program akhirnya untuk menjadi strukturnya adalah program grants ataupun virtual or digital residencies. Seperti yang hari ini kami akan bahas, yaitu musicians in residence. Mungkin sebagai ya background-nya itu dulu, nanti kita bisa share juga link ke website kita kali ya, Lev, ya, yang ada informasi lebih lanjutnya. Sure.
Thanks so much, Cam. Mungkin sekarang kita bisa bahas langsung ke inti program, inti acara hari ini, yaitu program Musicians in Residence. Jadi program Musicians in Residence, overview-nya tuh kayak apa sih, Cam? Oke. Jadi program Musicians in Residence ini sebenarnya program yang udah berjalan lumayan lama di British Council. Tapi ini adalah pertama kalinya program ini diberikan kesempatan kepada Indonesia, karena sebelumnya program Musician in Residence, atau aku singkatnya jadi MIR aja ya biar gampang. MIR ini awalnya dilaksanakan di negara China, dan di sana pun sudah hampir 10 tahun berjalan programnya. Lalu sempat ekspansi juga ke beberapa negara lainnya seperti ke Rusia dan ke UAE. Dan baru di tahun ini kesempatan untuk expand programnya ditawarkan juga kepada Indonesia sebagai salah satu negaranya. Program MIR ini sebetulnya kerjasama British Council dengan organisasi Inggris berjudul PRS Foundation, atau PRS itu singkatan dari Performing Rights Society. Dan mereka adalah organisasi yang memang menaungi banyak sekali musisi, praktisi musik, dan juga praktisi di industri kreatif lainnya, karena kedekatannya mereka dengan mengelola IP dari para musisi dan seniman-seniman tersebut. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik buat Indonesia juga akhirnya diberikan opportunity untuk terlibat dalam residensinya. Thank you, Cam. Informasi yang mungkin dibutuhin lah. Yes. Untuk Musicians in Residence ini secara umum struktur programnya seperti apa, Cam? Dan tadi kan sebenarnya ini pertama kalinya Indonesia ikutan. Apakah berbeda dengan edisi sebelumnya? Kayak struktur utama programnya tuh secara umum seperti apa? Oke. Sebetulnya perbedaan yang paling ketara antara program kita tahun ini dengan program-program sebelumnya adalah program MIR tahun ini dibuat secara virtual atau digital. Sedangkan program MIR yang sebelumnya yang pernah terjadi di China, di Rusia, dan di negara-negara lain, itu programnya memang sifatnya adalah in-person residency. Jadi seorang musisi akan berkunjung ke sebuah negara untuk melakukan residensi. Lalu ini pun juga merupakan kayaknya tahun pertama di mana ada host dari Inggris dan memberikan kesempatan kepada international musicians or artists dari negara lain untuk mengikuti residensinya. Tapi kalau dari segi format kurang lebih sebenarnya sama, karena untuk residensi seorang musisi nanti akan diberikan kesempatan untuk mengikuti program residensi oleh host organization yang berada di Inggris. Jadi host organization tersebut akan membantu atau guiding musisi dari Indonesianya untuk developing new ideas, untuk bereksperimen, untuk memberikan atau membuat koneksi-koneksi baru di sektor musik di mana mereka berada. Dan tujuan akhirnya ya mungkin akan juga ada sebuah output yang bisa dipertunjukkan gitu. Sebenarnya output ini bukan sesuatu yang pasti, jadi dalam hal we are not expecting that there needs to be an exact output out of the residency. Tapi memang yang kita fokuskan adalah proses dari residensi itu tersebut. Jadi journey dari pengembangan ide-ide barunya itulah yang sebetulnya kami anggap sebagai deliverables dari program residensi ini. Karena ini virtual, berarti musisi dari Indonesia akan menetap di Indonesia, jadi tidak ada kunjungan atau travel ke Inggris selama program berlangsung, dan kegiatannya pun akan menggunakan digital tools untuk melakukan connections, untuk mengembangkan karyanya, untuk ketemu dengan orang,
Jadi itu akan dilakukan semuanya secara virtual dan durasinya adalah selama 4 minggu. Ya, thank you Kemi untuk informasinya. Mungkin kalau kita masuk ke potential maksudnya kalau nanti ada kandidat untuk para kandidat peserta di program ini, kira-kira nanti akan menerima dukungan seperti apa dari British Council apabila nanti terpilih untuk menjadi seniman yang residensi? Jadi nanti untuk seniman atau musisi yang ikut residensinya akan mendapatkan manfaat, yaitu akan difasilitasi oleh British Council untuk mengikuti residensinya dengan host dari Inggris, yaitu hostnya adalah sebuah music festival bernama HCMF atau Huddersfield Contemporary Music Festival. Dan dari situ mereka akan diberikan akses terhadap semua resources yang HCMF sudah miliki. Jadi contohnya mungkin kepada mitra-mitranya HCMF, kepada vendor-vendornya, suppliernya, musisi yang mungkin ada di dalam network mereka juga. Bahkan HCMF itu juga kalau tidak salah memiliki akses ke sebuah arsip musik yang mungkin akan diberikan aksesnya kepada sang musisi dari Indonesia juga. Jadi all of this knowledge, all of this exchange and resources itu bisa diberikan aksesnya untuk si musisi yang nanti akan ikut residensi. Yang kedua tentunya akan ada semacam fee atau kayak honorarium untuk musisinya. Jadi musisi akan diberikan honorarium sejumlah 3.000 pound sterling. Ini ibaratnya adalah kayak tanda apresiasi untuk mengikuti dan mengembangkan karya selama proses residensi. Dan juga nanti jika misalnya ada kayak equipment atau mungkin ada technical materials lain yang dibutuhkan dalam pengembangan si karyanya ini, itu juga bisa didukung, tapi tentunya on a case by case skenario. Jadi nanti bisa didiskusikan dulu dengan kami, dengan hostnya, apa saja kayak material atau equipment yang dibutuhin, nanti akan mungkin kami lihat apabila bisa disiapkan atau diberikan juga. Ya, dan mungkin yang paling spesial yaitu si akses dan koneksi kepada sektor dan industri yang ada di Inggris. Thank you, Cam. Yang boleh daftar siapa aja, Cam? Oke. Yang boleh daftar tentunya adalah orang Indonesia atau musisi yang based di Indonesia. Sebetulnya ini kita juga baru-baru ini mendiskusikan apabila apakah ini hanya boleh diikuti oleh seorang individual atau apakah boleh diikuti oleh sebuah kolektif. Jika Anda termasuk part of a collective, itu sebenarnya silahkan bisa mendaftar juga. Untuk saat ini honorariumnya memang disesuaikan dengan apa yang sudah ada. Tapi jika memang ada pilihan atau kami melihat dari hasil seleksinya itu ternyata kolektifnya besar atau ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mengikuti programnya, itu bisa kami lihat kembali apakah honorarium bisa kita sesuaikan kembali. Lalu kedua adalah dari segi genre. Sebenarnya kita cukup terbuka atas kayak musisi ini bekerja di dalam genre apa, itu bisa
any kind of genre. We are quite open, dan hostnya pun juga sangat terbuka. Genre-nya itu bisa apa aja. Kita juga sebenarnya tidak limit, tidak hanya membuka kesempatan ini kepada musisi, tapi juga kesempatan ini dibuka untuk komposer, songwriter, produser. Jadi any person, any artist who are working in creating music itu bisa mengikuti programnya. Jadi kalau teman-teman adalah seorang produser atau komposer, bukan hanya penyanyi atau someone who plays an instrument, Anda tetap bisa untuk mendaftar residency opportunity ini. Nanti kita akan mencoba untuk matching sebaik mungkin interest dan kebutuhan dan mungkin availability dari resources yang ada dari host dengan apa yang ada dari sang music creator-nya juga gitu. Nanti prosesnya pun akan melalui sebuah application process, selection, lalu nanti juga akan ada sebuah interview process. Thank you, Kemi. Mungkin berikutnya kita bisa bahas tentang timeline program ini dan juga cara apply. Oke. Jadi yang timeline paling utama adalah deadline application-nya, yaitu di tanggal 14 November. Dari proses tersebut, nanti di British Council akan mengumpulkan semua applications yang masuk, lalu akan kami saring, seleksi melalui proses long list, lalu short list, dan kami akan mengirimkan shortlistnya kepada mitra di Inggris, yaitu HCMF, untuk mereka nanti juga berikan selections-nya mereka. Nanti kita akan membuka interview sessions kepada mungkin maksimum 4 sampai 5 musicians yang mengirimkan application yang akhirnya terseleksi oleh kami. Dan itu ada di tanggal 1 Desember. Jadi di awal Desember itu, that's when the interviews will happen. Not the interviews, tapi kita akan mengirimkan undangan untuk interview di awal Desember, tapi interviewnya sendiri akan dilakukan di tanggal 6 Desember. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai booking jadwal kalau sampai nanti applications-nya masuk. Tanggal 6 Desember itu adalah tanggal di mana kita akan melakukan interview atau wawancara. Setelah itu, dari interviewnya kami akan membuat decision dan memberikan informasi announcement tentang decision-nya itu di tanggal 10 Desember. Jadi prosesnya akan cukup cepat setelah dari interview lalu langsung decision making. Jadi dari situ mungkin teman-teman juga nggak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui apakah lolos untuk program Musician in Residence. Lalu di pertengahan Desember kita akan mulai langsung untuk proses kontrak. Ini mungkin informasi yang sangat penting untuk ditujukan kepada teman-teman karena seperti yang Anda ketahui, di akhir tahun itu banyak sekali mungkin masa atau waktu liburnya, dan kita juga karena proses kontrak ini akan membutuhkan input dari teman-teman di Inggris, maka dari itu kami harapkan semua proses untuk kontrak dan lain-lain itu bisa dilaksanakan secepatnya agar sebelum bulan Desember berakhir, itu sudah mulai masuk prosesnya gitu. Untuk residensinya sendiri baru akan mulai di Februari. Jadi setelah akhir bulan Desember kalian bisa liburan dengan tenang.
Dan akhirnya nanti di bulan Februari baru akan dimulai residensinya kembali. Ya. How to apply-nya kan? Oke, untuk how to apply-nya, nanti teman-teman akan kami berikan link ke website British Council. Mungkin juga sudah sempat lihat. Di situ ada link yang tulisannya Apply Now. Jika itu diklik, akan membawa kalian ke sebuah platform yang berbeda, namanya Submittable. Dan di situ ada informasi-informasi mengenai detail program MIR ini. Teman-teman harus membuat akun baru, mendaftarkan akun baru sebelum mengisi formulir, karena prosesnya semuanya melalui si platform Submittable ini. Kalau misalnya nanti sudah membuat account, proses aplikasinya bisa kayak misalnya nggak perlu harus diisi semuanya dalam satu waktu, bisa di pause dulu, terus nanti misalnya kembali esok harinya atau berapa hari kemudian untuk melengkapi application-nya, karena mungkin ada beberapa pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan yang teman-teman mungkin mau menyiapkannya dulu atau mungkin butuh sedikit waktu tambahan untuk dipikirkan dengan baik gitu. Jadi prosesnya sih sebenarnya cukup simpel. Kalau teman-teman sudah pernah mengikuti program British Council yang lain yang judulnya Connections Through Culture, kita menggunakan platform yang sama untuk application. Tapi kalau misalnya belum, itu juga sebenarnya tidak perlu khawatir karena prosesnya cukup simple dan kayaknya cukup common dengan proses application di tempat lain. Thank you, Kemi. Kalau pertanyaan-pertanyaan dari aku sih sudah sampai situ aja. Mungkin sekarang bisa welcome pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruangan. Silakan, boleh menuliskan langsung di kolom chat atau boleh juga menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Microsoft Teams. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, boleh tolong dibacain nggak, Anis? Aku nggak bisa akses chat soalnya lagi share screen. Aku bisa, atau mau aku yang baca? Oh ya, sure. Jadi pertanyaannya adalah, I accidentally submitted the draft of the application by accident. Is there a way I could recall or edit it? Dan ternyata ada yang mau nanya hal yang sama juga. Gimana ya, Kem? Kayaknya mungkin disarankan resubmit kah atau bagaimana? Karena setauku biasanya kalau udah submit itu sudah final sih, nggak bisa kayak udah langsung masuk ke the other end of submittable. Jadi dari kami sebenarnya tidak tahu cara untuk kayak membuka akses itu lagi. Jadi mungkin yang bisa disarankan saat ini adalah reapply saja. Jadi nanti kami akan hanya melihat aplikasi, kalau ada nama yang sama, kami hanya akan melihat aplikasi yang terakhir masuk. Ya, kayaknya memang itu sih yang biasanya kita lakukan dalam program yang lainnya yang menggunakan Submittable. Teman-teman yang mungkin nggak sengaja sudah submit, bisa coba isi ulang application-nya. Nanti kita akan menggunakan application terakhir sebagai yang akan direview gitu. Jadi yang incomplete itu nanti tidak akan kita lihat. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Ika Yuliana, apakah boleh apply sebagai grup dan berapa maksimal jumlah grup atau person apabila memang boleh apply sebagai grup? Oke. Tadi sebetulnya kita juga sempat mention di awal bahwa kita terbuka untuk menerima application sebagai grup atau kolektif.
Namun kita memang belum ada jumlah maksimalnya sih. Boleh ada berapa orang gitu, karena untuk saat ini di awal kami merencanakan program MIR, awalnya kami hanya menyediakan budget sesuai dengan yang tadi honorarium yang sudah kami jelaskan, yaitu 3.000 pound sterling. Karena baru ada input juga dari partner HCMF bahwa mereka sangat terbuka jika ada grup atau kolektif untuk mendaftar. Kami harus melihat kembali apabila secara budget masih memungkinkan gitu, karena saat ini yang sudah di-signpost terhadap program adalah 3.000 pound sterling untuk honorarium. Jika teman-teman mungkin itu sebagai bahan consideration aja untuk teman-teman, apakah nilai honorarium tersebut cukup untuk saat ini atau tidak, karena mungkin untuk 1 atau 2 individu masih cukup, tapi jika untuk grup yang cukup besar mungkin bisa di-consider ulang. Karena saat ini kami masih belum bisa berjanji akan menambahkan honorarium sesuai dengan yang sudah ada. Gitu. Thank you, Cam. Ini ada yang angkat tangan, Giant Prayuda, mungkin boleh kami persilakan untuk bertanya langsung. Mengenainya, saya kan kuliah, saya orang Indonesia yang kuliah di Malaysia, apakah bisa apply atau harus base di Indonesia doang? Satu saja pertanyaannya. Oke, thank you. Jadi ada Giant ingin coba apply. Sorry, I hope I'm pronouncing the name correctly. Giant atau Giant? Giant. Oh my gosh. Oke, Hi Giant. Thank you pertanyaannya. Jadi Giant lagi kuliah di Malaysia. Jadi apakah itu pengaruh ke eligibility-nya? Itu pertanyaan yang sangat menarik sih, karena kayaknya kami juga belum consider untuk musisi-musisi Indonesia yang sedang tidak berada di Indonesia. Mungkin untuk eligibility wise bisa tetap coba aja untuk dikirimkan application-nya. Akan kami diskusikan lagi kepada dengan tim, karena tentunya secara kriteria bermacam-macam ya, karena kita juga mungkin akan melihat kualitas, melihat establishment di dalam sektor atau industri, terus kayak sudah berapa lama berjalan sebagai musisi. Jadi hal-hal seperti itu masih banyak hal lain lah yang akan menjadikan bahan kriteria untuk seleksi. Jadi untuk sementara buat teman-teman yang mungkin sedang tidak berada di Indonesia, itu belum jadi masalah sih sepertinya. Thanks, Cam. Ini pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kalau berurutan itu kita akan menjawab pertanyaan Harry, kemudian Rani, kemudian pertanyaan dari Aldo yang mengangkat tangan. Oke, pertanyaan dari Harry, apakah boleh menggunakan link akun Instagram untuk mencantumkan karya-karya musik? Sepertinya tidak masalah, karena kalau di Indonesia banyak kan memang menggunakan Instagram. Tapi kalau misalnya punya Mixcloud atau Soundcloud atau kayak link-link lainnya yang bisa memberikan kalau Instagram itu kan kalau tidak salah ada maximum limit amount of duration for the actual work, yang mungkin bisa berapa detik atau cuma hanya maksimal berapa menit gitu. Jadi itu sih kalau misalnya bisa memberikan akses ke karya yang memang full-nya, itu lebih baik. Thanks, Cam. Pertanyaan berikutnya adalah dari Rani Fitriana. Saya mau tanya mengenai waktu residensinya. Di booklet tertulis 4 minggu di antara Maret sampai Desember 2022. Bulan Februari yang disebut sebelumnya, apakah memang residensi langsung dimulai pada Februari atau apakah bisa disepakati bersama bahwa residensi itu antara Maret sampai Desember seperti yang tertera di booklet? Okay. Kayaknya memang kalau dari booklet itu berarti yang ditulis di
ini ya, halaman ini. Ya, ternyata betul. Berarti masih sesuai sama booklet ya, Cam. I think the February itu kayak persiapan ya, tapi the actual gong residensinya itu Maret sampai Desember. Jadi nanti sebelum bulan Maret itu adalah sesi-sesi persiapan bersama dengan organisasi tuan rumahnya. Betul, dan sebenarnya kan durasi dari residensinya itu sekitar 4 minggu ya. Walaupun memang bisa agak fleksibel jika musisinya itu ada any particular like carrying responsibilities atau anything else yang mungkin ya karena kondisi pandemi juga kita harus lumayan adaptif terhadap kondisi yang kadang-kadang suka naik, kadang-kadang suka turun. Tapi kita sih sebenarnya menganggap bahwa kalau misalnya program residensinya itu benar-benar dimulai di bulan Maret, itu berarti tidak akan terlalu lama sampai mungkin kayak batas selesainya itu mungkin di bulan April atau Mei terakhirnya. Ya, thank you. Tadi Aldo apakah jadi bertanya atau kepencet ya? Oke, kepencet katanya. Sip. Apakah ada pertanyaan lain? Matthew, silakan. Yes. Excuse me for a minute. In regards to the festival itself, I'm not actually a contemporary composer. You know, I studied the history of the festival, and then they had composers such as Brian Eno, Karl-Heinz Stockhausen. I'm actually more of a pop rock guy myself. So will it be okay if I'm not necessarily playing contemporary or really groundbreaking music by any means? Okay. I guess I can answer this one. So for even though the festival itself is called the Huddersfield Contemporary Music Festival, but they did mention that they have quite a wide range of genres, and they're quite loose in the use of the term contemporary music. So even if you come from a more of a like pop rock background for composers, I think it would be totally fine to be able to apply for this residency. Thank you Matthew for your question. Oke. Apakah ada pertanyaan lainnya? Untuk informasi-informasi lengkap itu sebetulnya bisa diakses melalui website kami, atau apabila belum ada link ke website kami, sebenarnya ada juga informasinya di Instagram kami. Jadi silakan aja ke post yang gambarnya ini, yang ada DJ mendapat pencerahan. Terus di situ ada linknya untuk ke website kami langsung. Akan masuk ke website, terus di sini bisa ada informasinya, kemudian ada juga panduan dan juga informasi mengenai organisasi tuan rumahnya. Kami sangat-sangat menyarankan calon aplikan untuk membaca semuanya dengan lengkap sebelum nanti baru mulai mengisi formulir aplikasi. Jadi formulir aplikasinya itu apabila diklik apply now itu bisa masuk ke satu platform yang namanya platform submittable. Seperti yang tadi Kevin ceritakan, teman-teman perlu membuat rekening akun dulu di submittable ini sebelum bisa mengisi formulir aplikasi. Formulir aplikasinya itu bisa diisi selama satu periode waktu sebelum akhirnya di-submit. Jadi siapa tahu perlu pikir dulu bagaimana cara mengisinya atau perlu mengumpulkan informasi atau data-data dulu sebelum mengumpulkan berkas aplikasi. Jadi please take your time. Ini deadline-nya masih sampai tanggal 14 November, jadi masih ada sekitar 3 minggu untuk menyelesaikan aplikasi.
Kalau nggak salah aplikasinya sekitar 25 pertanyaan, tapi hanya sekitar 7 atau 8 itu yang bentuknya esai. Yang lain-lainnya itu kayak cukup simpel sih, kayak profile, tautan, dan lain-lainnya. Jadi hopefully it's quite a simple proses untuk semua yang berniat untuk mengajukan aplikasi. Ada pertanyaan lagi kah? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, gimana nih Cam? Apakah ada yang kita masih perlu mention lagi berkaitan sama open call ini? Mungkin kalau informasi kayak frequently asked questions-nya, banyak informasinya sudah kita sampaikan dan teman-teman juga bisa cek ke website-nya British Council. Mungkin untuk sisa waktu kita masih ada kayak sekitar 18 menit lagi dari sampai sessions-nya selesai. Kita bisa share juga beberapa link ke the work that the British Council is doing in the music sector. Jadi links to our research, links to our CTC atau Connections Through Culture projects yang juga berhubungan dengan musik. Jadi teman-teman bisa mungkin lebih memahami how does the British Council work and what ways with different partners. Dan mungkin dapat bayangan kalau nanti terlibat di dalam residensi ini akan seperti apa gitu, karena proyek kolaborasi sama residensi sebenarnya walaupun formatnya agak berbeda, tapi the nature of the exchange dan bagaimana teman-teman dari Indonesia itu nanti akan berhubungan dengan yang di Inggris itu akan cukup mirip sih gitu. Mungkin juga kita bisa ngasih sedikit tips-tips kayak biasanya kalau orang Indonesia residensi dengan teman-teman di Inggris tuh gimana sih, Lev? Kayak apa yang harus diperhatiin? Apalagi kayak buat yang pertama kalinya mungkin mengikuti residensi, kayak it might be a bit of a change of pace dealing with UK partners. HCMF sendiri mungkin aku bisa kasih gambaran, mereka di Inggris sendiri cukup well connected dengan sektor dan industri musik. Mereka ada beberapa international partnerships, tapi mungkin ini pertama kalinya mereka melibatkan orang Indonesia di dalam program residensinya. Jadi di tahun lalu HCMF itu sebetulnya pernah membuat mereka punya event tahunan selama HCMF, yaitu namanya Unbound Listening. Dan di tahun 2020 mereka pertama kali mengundang musisi dari Indonesia untuk mengikuti programnya. Waktu itu masih panel discussions formatnya. Nama dari musisi di Indonesianya adalah Halim Ardi dari Rainforest Pavilion based in Bali. Jadi mungkin dengan keterlibatannya Halim itu pun yang akhirnya membuat HCMF tertarik dengan Indonesia dan kesempatan-kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi Indonesia. Maka dari itu dibukalah kesempatan residensi ini bersama dengan mereka. Tapi karena itu mungkin ya perbedaan waktu, time zone, ya cara kerja juga, karena apalagi dengan virtual, it's quite challenging, I think, compared to if you have the opportunity to meet someone in person. Mungkin itu akan jadi hal-hal yang teman-teman harus consider sih pada saat menjalankan residensinya itu sendiri. Apalagi masanya adalah selama kayak winter di UK, yang berarti time zone akan lebih lama lagi perbedaan waktunya antara Indonesia dengan Inggris. Tapi mungkin tidak terlalu relevan kali ya buat teman-teman di industri musik, kan banyak yang kadang-kadang suka mengalong gitu ya, jadi sampai malam. Jadi mungkin secara time zone masih oke. Tapi itu sih kadang-kadang harus diperhatikan juga karena banyak yang mungkin baru sadar setelah mengikuti program residensinya.
Iya sih Cam, untuk kalau boleh nambahin juga untuk residensi kali ini, karena setiap residensi itu kan kadang berbeda-beda, ada yang residensinya memang sudah lumayan saklek, udah ada kayak formatnya, strukturnya, sedangkan untuk Musicians in Residence kali ini, format dan strukturnya itu sangat bebas bisa dibilang, sangat dan diharapkan itu bisa berkembang dengan organik, tapi tetap diarahkannya itu tetap dari si pihak senimannya sendiri. Sedangkan dari pihak organisasi tuan rumahnya itu lebih membantu untuk memfasilitasi apa yang si seniman itu ingin capai melalui residensi ini. Jadi itu yang juga perlu diperhatikan nanti saat teman-teman mengajukan aplikasi. Jadi nanti salah satu pertanyaan di formulir aplikasi itu adalah teman-teman akan diminta untuk menjelaskan secara ringkas rencana yang akan dilakukan nanti pada saat residensi itu pengen ngapain gitu. Jadi mungkin itu yang akan menjadi sangat penting untuk menjadi bahan pada saat nanti kami melakukan seleksi. Jadi nanti silakan dibaca dengan lengkap dan dipersiapkan saja respons untuk formulir aplikasi tersebut. Sama selain itu mungkin dukungan dari si organisasi tuan rumahnya itu mereka akan menyediakan kayak satu residency apa ya Cam kemarin istilahnya, was it like a residency producer or residency manager yang akan jadi point of contact utama si seniman yang nanti akan terpilih. Jadi nanti kalian seniman yang terpilih itu akan tektokan dengan si satu orang ini untuk find out how to best realize the residency outcome. Begitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang sudah sering ikut residensi mungkin akan terkesan sedikit lebih berbeda residensi untuk si Musicians in Residence ini. So hopefully it is like something new and something positively challenging juga untuk teman-teman semua. Oh ya, Lev, mungkin aku bisa nambahin juga mengenai proses administrasi dan contracting pada saat nanti kita sudah membuat seleksi untuk musisinya. Jadi apabila teman-teman akan apply sebagai kolektif atau grup, mungkin yang perlu diperhatikan adalah jika teman-teman belum memiliki sebuah kayak badan hukum atau kayak yayasan yang menaungi operasional kerjanya grup atau kolektif ini, kami dari British Council rata-rata yang kita lakukan adalah we will do a contract with an individual that will then represent the group or collective gitu. Karena kita untuk sayangnya proses kontrak itu belum bisa dilakukan antara British Council dengan sebuah kolektif jika mereka tidak berbadan hukum. Jadi mungkin itu juga sebagai sebuah bahan untuk dipertimbangkan apabila nanti mau mendaftarkan diri sebagai grup atau kolektif. Karena mungkin nanti proses administrasi dan kontrak dan juga keuangan akan diproses melalui satu orang. Thank you, Cam. Ini masih ada sekitar 10 menit lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Aku lihat Ika lagi typing. Tadi ada yang angkat tangan ya barusan. Oke, it's gone. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau dari yayasan boleh ya? Yes, kalau sudah terdaftar menjadi yayasan tidak masalah. Nanti boleh langsung mendaftar sebagai yayasan. And yang angkat tangan, Matthew mau bertanya lagi, silakan. Yes, this time I'm going to ask a bit about in regards to copyrights, because I'm going to, actually this is a two-parted question, so bear with me for a minute. I write songs, but I haven't published them nor copyrighted them yet because you may or may not know it, but
publishing a song in Indonesia is very complicated. It's just impossible for someone of my caliber to do it, you know. So I was wondering if I was wondering if I perform the song there, um, will there be any problems involving the copyright? Because I saw the PRS, you know, the Publishing Rights Organization in the United Kingdom. Would there be problems if I perform a song that has not been copyrighted or published in any way? And will there be any risk of plagiarism or theft as a result of it? Okay. Lev, maybe I can answer this one. So Matthew, thank you for your question. So basically, you're concerned about copyrights and IPR issues, especially since some of the work that you've developed has not yet been copyrighted. And I totally understand itu memang it's a big problem in Indonesia with around copyrights and IPR. I think on one hand, I feel like maybe you don't need to worry about this because any outputs of the project, if you create new work or if you develop something new from the project, the copyright or IPR basically is owned by the artist. So you have the access, you have the ownership of the IP that comes out of this project that you have created. However, British Council and maybe HCMF or maybe even PRSF, we might be asked, we are given the access to share your work. So for instance, you will, if you have work that is resulting out of this project, we might share it around in our newsletter, in our YouTube channel, in our in all of our other marketing channels, or maybe we might even provide other opportunities for you to showcase gitu. So the ownership itself of the IPR still is with you. I don't think that up to this point, I don't think that there has been any particular concerns about copyright theft, or if your work has not yet been copyrighted, whether that is a problem or not. At the moment, I don't think that would be too necessary for this project. But I will probably just note it down as a concern and as a risk for the project. And then I'll also share it with I'll inform the partners about this risk, this potential project risk, and see whether or not they have any feedback about it. Thank you. May I continue with the second part? Sure. Before we end up finishing the session, because there's 5 minutes left. With regards to copyright, I heard that I know some British musicians, especially around the West Yorkshire area. They said that copyright laws in the United Kingdom are one of the most lenient and straightforward ones. So do you reckon that I, as an Indonesian, while jumping into this festival, could it be possible for me to possibly copyright my work in the United Kingdom? Like if somebody can do that on my behalf? So I don't think any of the partners will have that as a kind of core responsibility. So they won't probably, it's not going to be a deliverable of either of the partners in the UK in order to be able to make the output that you create into a copyright in the UK. However, if let's say after the project ends and you have a creative output that you want to copyright in the UK, since you now have access and contacts to particular people in the UK sector, you are able to pursue that on your own, and maybe like just kind of follow the information that they can provide to you. However, it's not part of the project deliverables or responsibilities. So
I hope that's clear to kind of understand the boundaries between where does your work, what does your work cover and what doesn't. Okay. Thanks again, Matthew, for your questions. Apakah ada pertanyaan lagi? Ika, aku lihat Ika lagi typing. Apakah mau bertanya langsung aja atau? Oh, oke. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya berarti. Apabila ternyata memang setelah sesi ini selesai masih ada pertanyaan, boleh menghubungi kami kembali. Kemarin ada, do we put like an email address? I think we put our arts email address, right? If you have any questions. Yes, we do. Jadi apabila ada pertanyaan bisa menghubungi alamat email ini, arts@britishcouncil.or.id, dan akan kami coba respons secepatnya. Oke, kalau gitu mungkin sesinya bisa kita tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu teman-teman dan pertanyaan-pertanyaannya yang bagus. Rekaman ini akan kami simpan dan akan kami publish di YouTube. Nanti linknya akan kami circulate melalui Instagram. Jadi kalau ada informasi yang tertinggal atau apa, pengen nonton ulang itu bisa. And good luck untuk aplikasinya. Kami tunggu aplikasinya. Jangan lupa deadline-nya tanggal 14 November, itu hari Minggu. Kami tunggu sampai sebelum tengah malam. Jadi tanggal 14 November jam 11.59 waktu Indonesia Barat. Jadi good luck ya semuanya, and thank you sekali lagi. Dan thank you juga untuk juru bahasa isyarat kita hari ini, Andika, yang sudah menerjemahkan selama 1 jam penuh. Oke, bye-bye. Terima kasih, bye. Good luck.